Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadar Rafi Abdullah dari kelas 11 fase 10 Sosial 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial, mulai dari pengertian kelompok sosial menurut para tokoh, dan tipe-tipe kelompok sosial. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, di sini ada pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan, saling berinteraksi, dan merasa menjadi bagian dari suatu kesatuan sosial tertentu. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan tertentu, seperti nilai, norma, tujuan, kepentingan, latar belakang, atau aktivitas bersama. Lalu, pengertian kelompok sosial menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Paul B. Horton dan Kester L. Hahn. Kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Yang kedua, menurut George Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki peran untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik. Yang keempat, menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Yang keempat, menurut Birens D. Hahn, kelompok sosial bukan merupakan jumlah anggota saja, melainkan suatu keyakinan yang ditentukan oleh datang dan pergi anggota-anggotanya. Kenyataan kelompok ditentukan oleh nilai-nilai yang dihadapi bersama oleh fungsi kelompok sebagaimana disadari oleh anggotanya. Yang kelima, menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Dan yang terakhir, tipe-tipe kelompok sosial. Pengertian dari tipe kelompok sosial adalah pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan hubungan sosial yang mereka bentuk, tujuan, sifat hubungan, struktur, dan keanggotaannya. Tiap tipe kelompok memiliki ciri khas dan fungsi tertentu dalam kehidupan sosial. Yang pertama, in-group, kelompok dalam. Kelompok sosial di mana seseorang merasa menjadi bagian dan memiliki arti rasa kita. Ada loyalitas, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap kelompok ini. Contohnya, keluarga, teman dekat, organisasi yang sangat diidentifikasi individu. Yang kedua, outgroup, kelompok luar. Kelompok yang dianggap sebagai mereka, yaitu kelompok yang tidak termasuk dalam in-group. Biasanya muncul perasaan tidak loyal, bahkan antagonis. Contohnya, supporter klub sepak bola lawan, kelompok dari agama atau budaya lain. Yang ketiga, kelompok primer. Kelompok yang memiliki hubungan dekat, personal, dan berlangsung lama. Interaksi bersifat emosional dan intim. Contoh, keluarga atau sahabat. Yang keempat, kelompok sekunder. Hubungan bersifat formal, tidak terlalu dekat, dan biasanya berorientasi pada tujuan tertentu. Contohnya, rekan kerja, organisasi profesional, panitia acara. Yang kelima, kelompok formal. Kelompok dengan struktur organisasi yang jelas, aturan tertulis, dan pembagian tugas yang sistematis. Contohnya, pemerintah, perusahaan, sekolah. Yang keenam, kelompok formal. Kelompok yang terbentuk secara spontan tanpa struktur atau aturan resmi. Hubungan lebih bersifat pribadi. Contohnya, kelompok nongkrong, geng bermain. Yang ketujuh, paguyuban. Kelompok sosial yang anggotanya terikat oleh hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan tahan lama. Cirinya solidaritas tinggi, hubungan emosional kuat. Contohnya keluarga, masyarakat desa. Yang kedelapan, patembayan. Kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kepentingan pribadi, bersifat rasional dan sementara. Cirinya hubungan formal dan fungsional. Contohnya ikatan pekerja, asosiasi dagang, dan organisasi politik. Yang kesembilan, membership group. Kelompok yang secara nyata menjadi tempat individu berafiliasi atau menjadi anggota. Contohnya partai politik yang didaftari seseorang, tim olahraga yang diikuti. Ke-10, referensi group.
kelompok yang menjadi acuan atau standar bagi individu dalam membentuk sikap dan perilaku, meskipun individu tersebut bukan anggota. Contohnya, seseorang remaja di desa menjadikan artis ibu kota sebagai panutan gaya hidup. Yang ke-11, kelompok okupasional. Kelompok yang terbentuk berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi. Contohnya, Persatuan Guru, PGRI, Asosiasi Dokter. Ke-12, kelompok volunteer. Kelompok yang terbentuk atas dasar kesukarelaan, bukan karena kewajiban atau paksaan, biasanya memiliki misi sosial. Contohnya, relawan bencana, komunitas pengajar di daerah terpencil. Yang ke-13, kelompok sosial yang teratur. Kelompok yang memiliki sistem dan struktur organisasi yang jelas serta diakui secara hukum atau sosial. Cirinya ada aturan, tujuan, dan pembagian peran. Dan contohnya sekolah, perusahaan, partai politik. Yang ke-14, kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok yang terbentuk secara spontan tanpa struktur organisasi yang tetap dan seringkali hanya bersifat sementara. Contohnya kerumunan massa saat konser, demonstrasi liar, penonton di pinggir jalan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.